Halo, kami dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Novel Kristanto. Saya Rivaldo Leonard. Saya Hendy. Saya Devinson. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan melakukan presentasi hasil survei perusahaan atau analisa penerapan konsep etika bisnis terhadap PT Anflex Perkasa. Berikut list of contents apa saja akan dibahas dalam presentasi ini. Yang pertama yaitu pendahuluan, profil perusahaan, permasalahan yang diobservasi, pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Latar belakang, PT Anflex Perkasa adalah distributor terkemuka yang didirikan pada tahun 2007 yang menyediakan selang, fitting selang, adaptor hidrolik, dan berbagai produk lainnya, serta menawarkan solusi satu atap untuk kebutuhan hidrolik di Batam dan sekitarnya. Tujuan dan manfaat, apa sih tujuannya? Yang pertama, memahami penerapan etika bisnis di PT Anflex Perkasa, lalu mengumpulkan umpan balik dari karyawan mengenai budaya organisasi. Yang ketiga, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dalam praktik bisnis, lalu mendukung strategi perusahaan untuk bersaing lebih baik di pasar. Manfaatnya apa? Yang pertama, manfaatnya yaitu untuk meningkatkan budaya organisasi, lalu membangun kepercayaan dan loyalitas, memperbaiki kualitas layanan dan produk, meningkatkan daya saing perusahaan di pasar. Yang terakhir, memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Visi dan misi. Visi PT Anflex Perkasa yaitu untuk menjadi pemasok hidrolik terkemuka dan pusat layanan satu atap untuk kebutuhan hidrolik dan penggantian selang bagi pelanggannya. Misinya yaitu mendengarkan kebutuhan pelanggan dan menyediakan produk berkualitas dengan harga yang kompetitif serta layanan terbaik bagi pelanggan. Budaya organisasi. Jadi budaya organisasi PT Anflex Perkasa mencakup nilai pelayanan pelanggan, etika kerja, dan tanggung jawab sosial. Namun, masih perlu kebijakan tertulis serta peningkatan responsivitas karyawan untuk memperkuat profesionalisme dalam interaksi internal dan eksternal. Selanjutnya kita bahas sejarah singkat mereka. Dengan pengalaman lebih dari 1 dekade, PT Anflex Perkasa telah memperluas layanan dan terus berupaya meningkatkan kualitas produk serta pelayanan termasuk solusi perbaikan dan penggantian komponen. Kini perusahaan dikenal sebagai pemasok hidrolik terkemuka dan menjadi mitra Anda bagi banyak industri di Batam dan sekitarnya. Gambaran produk PT Anflex berupa kayak selang hidrolik dan juga alat-alat hidrolik. Umumnya mereka menjual barang-barang ini ke galangan kapal yang ada di Batam. Nah, selanjutnya ada struktur organisasi PT Anflex Perkasa. Nah, yang memimpin perusahaan tentu saja direktur dengan di sini namanya ATET. Terus juga dibagi dalam beberapa tim seperti sales eksekutif yang berupa 5 orang, terus ada teknisi yang berupa 5 orang juga, terus ada akuntan 1 orang, terus administrasi ada 3 orang, quality control 1 orang, finance 1 orang, terus ada juga purchasing 1 orang, bagian storeman atau gudang ada 2 orang, dan bagian driver untuk mengantar barang ada 2 orang. Nah, selanjutnya kita bahas tentang kebijakan kode etik mereka. Jadi, sebagai pedoman dalam menjaga integritas dan profesionalisme di lingkungan kerjanya, kode etik ini tidak hanya sekedar aturan, tetapi merupakan fondasi untuk menciptakan budaya organisasi yang sehat dan berkelanjutan. Implementasi kode etik di PT Anflex Perkasa dilakukan untuk melalui pelatihan dan sosialisasi yang rutin untuk membantu karyawan memahami dan menerapkan kode etik dalam situasi nyata, serta meningkatkan mereka tentang standar yang harus dipatuhi. Praktik perdagangan PT Anflex Perkasa. 1. Pendekatan berorientasi pelanggan. Fokus utama adalah memberikan layanan pelanggan efektif melalui toko fisik, telepon, dan WhatsApp. Karyawan dilatih untuk responsif dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Hubungan yang kuat dengan pemasok untuk menjaga pasokan produk yang stabil sesuai spesifikasi. Tantangannya, perbedaan komunikasi yang terkadang penyebab keterlambatan pengiriman barang. Terus yang kedua ada standar kualitas produk dan layanan.
Produk seperti selang dan syuting hidrolik diuji sebelum didistribusikan untuk memastikan keamanan. Pelatihan rutin bagi staf meningkatkan pemahaman mereka tentang produk, tentang ketidakseimbangan stok barang antara fisik dan sistem yang berpotensi mengurangi kepercayaan konsumen. Terus yang ketiga ada penanganan keluhan konsumen. Prosedur jelas untuk menangani keluhan dan masalah konsumen, saluran komunikasi terbuka dengan tim admin siap menanggapi keluhan secara cepat. Tantangannya respon lambat terhadap keluhan yang memerlukan intervensi teknis dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan. Terus yang keempat ada standar terhadap kepatuhan terhadap standar dan regulasi. Komitmen untuk memastikan bahwa produk memahami standar keselamatan dan kualitas sesuai regulasi pemerintah. Pentingnya audit berkala untuk menjaga kepatuhan terhadap regulasi guna menghindari masalah hukum dan reputasi. Terus yang kelima ada transparansi dalam harga dan kualitas, menyediakan informasi yang jelas tentang spesifikasi produk dan harga di toko fisik dan materi pemasaran. Transparansi ini membangun kepercayaan konsumen dan memastikan bahwa klaim kualitas produk didukung bukti valid. PT Anflex Perkasa menerapkan berbagai strategi dalam upaya menghadapi persaingan pasar di industri peralatan hidrolik, namun beberapa strategi tersebut memiliki kelemahan yang perlu diperhatikan agar perusahaan dapat bersaing secara efektif dan efisien. Yang pertama, diferensiasi produk dan layanan. Menyediakan solusi one stop, namun tantangan muncul dari respon yang lambat terhadap keluhan pelanggan yang berdampak pada loyalitas. Terus yang kedua ada pendekatan pemasaran tradisional, masih mengandalkan pemasaran tradisional sehingga tertinggal dalam persaingan digital untuk menjangkau audiens lebih luas. Terus yang ketiga adalah respon reaktif terhadap perusahaan pasar. Seringkali respon terhadap pasar reaktif perlu pendekatan lebih proaktif untuk mengantisipasi perubahan tren. Yang keempat adalah kurangnya analisis pesaing mendalam. Ketiadaan analisis kompetitif menyulitkan dalam menemukan keunggulan kompetitif yang dapat meningkatkan daya saing. Terus yang kelima ada inovasi teknik dan sistem. Sistem investasi digital diterapkan namun kurang pelatihan karyawan, menyebabkan ketidaksesuaian stok dan efisien yang belum optimal. Pertama, etika dalam pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan di PT Anflex Perkasa yang cenderung terpusat pada manajemen puncak menunjukkan adanya ketidakadilan dalam partisipasi. Dalam kerangka etika, pengambilan keputusan yang inklusif dapat menciptakan rasa memiliki. Terus di kalangan karyawan meningkatkan motivasi dan pada akhirnya berkontribusi pada produktivitas. Yang kedua ada kode etik dan integritas. Kode etik yang diterapkan di PT Anflex Perkasa mencakup prinsip-prinsip dasar seperti integritas, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap regulasi. Namun mengimplementasikan kode etik ini harus lebih dari sekedar formalitas. Latihan yang konsisten dan sosialisasi yang intensif tentang pentingnya kode etik sangat penting. Namun memastikan semua karyawan memahaminya dan menjalankannya. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Program tanggung jawab sosial perusahaan CSR di PT Anflex Perkasa perlu dikembangkan sebagian bagian dari strategi jangka panjang. CSR bukan hanya tentang memberikan kembali kepada masyarakat, tapi juga tentang menciptakan dampak positif yang berkelanjutan. Terus yang keempat adalah pemegang keluhan masalah pelanggan. Etika bisnis sangat berkaitan dengan bagaimana perusahaan menangani keluhan pelanggan di PT Anflex Perkasa. Adanya prosedur yang dijelaskan untuk menangani keluhan pelanggan merupakan langkah penting untuk menunjukkan komitmen terhadap kualitas dan kepuasan pelanggan. Terus yang kelima ada analisis pesaing dan etika pesaing. Dalam menghadapi pesaing pasar, etika dalam bersaing menjadi sangat penting di PT Anflex Perkasa. Perlu melakukan analisis pesaing yang lebih mendalam untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi peluang untuk diferensi dan inovasi. Strategi PT Anflex Perkasa untuk memperluas ke tahap internasional. Ekspansi ke pasar internasional merupakan langkah strategis
yang penting bagi PT Anflex Perkasa, terutama dalam menghadapi tantangan kompetisi global yang semakin ketat. Agar dapat bersaing dan meraih kesuksesan di pasar baru, perusahaan perlu menerapkan strategi yang terencana dengan baik, mencakup analisis pasar, penyesuaian produk, penguatan jaringan distribusi, serta pemahaman terhadap kompetensi lokal. Usulan perbaikan ada 5, yaitu membangun budaya etika yang kuat, penanganan keluhan pelanggan secara transparan, penerapan prinsip keberlanjutan dan operasional, peningkatan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, dan audit etika secara berkala. Kesimpulannya adalah budaya organisasi yang kuat, praktik perdagangan transparan, adaptasi terhadap perubahan pasar, strategi ekspansi internasional, dan komitmen pada etika lingkungan adalah kunci untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan, meningkatkan daya saing, dan memperluas pangsa pasar perusahaan. Sarannya, PT Anflex Perkasa disarankan untuk memperkuat budaya kerja positif melalui pelatihan, memastikan transparansi dalam transaksi, melakukan analisis pasar berkala, dan menyusun strategis ekspansi internasional yang berkomprehensif. Sekian dari presentasi kami, dan terima kasih.